Baik, terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Roni Simatupang. Izinkan dalam 5 menit ke depan saya ingin memberikan beberapa informasi mengenai manajemen dan prodata. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah bergabung dengan webinar kita, mungkin saya harapkan tidak bosan untuk mendengarkan paparan yang akan coba saya bawakan dalam 5 menit ke depan. Baik, manajemen sendiri merupakan salah satu core bisnis dari Zoho Corporation, di mana Zoho Corporation sendiri itu didirikan pada tahun 1996, kemudian berubah menjadi Zoho, dulu namanya Atranet, sekarang menjadi Zoho Corporation. Ada 3 core bisnis yang dimiliki Zoho saat ini. Yang pertama adalah yang untuk OEM atau telecom bisnis. Kemudian ada Manage Engine yang coba akan kita presentasikan pada hari ini. Kemudian ada Zoho juga, itu lebih ke Zoho Cloud lah, untuk layanan cloud dari Zoho. Dan untuk Manage Engine sendiri, saat ini menurut data yang kita miliki, ada lebih dari 180.000 company di seluruh dunia yang sudah menggunakan produk Manage Engine. Kemudian 9 per 10 Fortune 100 company juga sudah menggunakan Manage Engine, dan juga 3 juta lebih admin yang sudah menggunakan atau sudah diimplementasi di berbagai company di seluruh dunia. Ini beberapa company yang sampai saat ini masih menggunakan Manage Engine untuk membantu mereka dalam mengoptimalisasi IT environment mereka. Ada sedikit delay, mohon maaf. Kemudian Prodata sendiri, partnership dengan Manage Engine itu sudah dimulai sejak tahun 2005. Kemudian hingga sekarang kita sudah ditunjuk sebagai on behalf Manage Engine di Indonesia. Oleh karena itu tentunya kita memiliki akses terhadap resource, terhadap support, konsultasi, dan certification langsung dari Manage Engine. Kemudian sebagai syarat untuk menjadi on behalf Manage Engine Indonesia, kita tentunya juga menyediakan strong pre-sales dan juga post-sales engagement atau tim yang siap untuk memberikan support dalam proses implementasi Manage Engine di company Bapak ataupun Ibu. Nah, kalau kita lihat sebelah kanan, ini beberapa company yang ada di Indonesia yang menggunakan Manage Engine hingga saat ini. Baik, selain secara lebih jelasnya, kita bisa sebagai Prodata on behalf Manage Engine di Indonesia, kita juga menyediakan ProCare atau Implementation dan After Sales Support, di mana melalui pengalaman kita dalam implementasi Manage Engine sejak tahun 2005, kita memiliki tahapan-tahapan implementasi project, dimulai dari assessment, design, deployment, knowledge transfer, hingga ke optimization solution-nya. Kita juga punya metodologi pelaksanaan kerjaan yang sudah kita testing, yang sudah selalu kita perbaiki dari waktu ke waktu, agar implementasi Manage Engine di customer kita jauh lebih cepat dan lebih efektif tentunya. Kemudian kita juga menyediakan service untuk enterprise market, di mana kita menyediakan layanan 24x7 hingga ke single point of contact, demi membantu service kita bisa terlaksana dan juga bisa terdeliver dengan baik ke seluruh user-user kita. Nah, sedikit mengenai produk Manage Engine, ada beberapa core, sebenarnya Manage Engine memiliki lebih dari 90 modul yang bisa Bapak dan Ibu gunakan saat ini. Tapi kami bagi beberapa klasifikasi itu berdasarkan kategori-kategorinya. Yang pertama itu adalah ITOM atau IT Operation Management, di mana solusi ini khusus untuk network and server monitoring, di mana untuk ITOM dari Manage Engine ini atau yang dikenal dengan OP Manager ini 100% web based, kemudian agentless monitoring. Kita nggak perlu tanam agent di seluruh perangkat network yang kita monitoring. Kemudian multi vendor monitoring support,
Jadi kita nggak peduli brand apa saja, selama dia manageable itu kita akan bisa manage. Kemudian kita punya opsi untuk diinstal di atas Windows dan Linux, dan secara default seluruh paket aplikasi manajemen itu sudah include dengan PostgreSQL sebagai database-nya. Tapi kita juga support untuk database MS SQL sebagai backend-nya. Jadi kita punya satu single solution untuk monitoring dan managing seluruh network, aplikasi, dan server Bapak Ibu sekalian dengan App Manager. Lalu yang kedua, kita juga punya solusi untuk helpdesk ataupun ITSM, di mana dalam helpdesk ITSM ini kita sebut dengan nama Service Desk Plus, di mana terdiri dari IT Helpdesk, di mana di situ ada request management, ada knowledge base-nya, self-service portalnya, kemudian ada asset tracking, ada contract management. Kita gabungkan dengan ITIL versi terbaru, di mana modul-modul ITIL sudah include di dalam sistem Service Desk Plus ini. Ya, seperti incident management, problem management, change management, release management, service management, dan lain-lain. Baik, yang terbaru kita punya salah satu modul yang sedang gencar-gencarnya kita coba update ke seluruh user kita adalah yang ISM namanya, Enterprise Service Management, di mana kita bisa mengklasifikasikan seluruh incoming tiket yang ada di company ibu dalam satu single portal yang dimanage oleh IT untuk kebutuhan apa saja dan dari mana saja. Sedikit mengenai solusi dari Service Desk Plus. Kemudian kita juga punya klasifikasi untuk ITDM atau IT Desktop Management, di mana dalam ITDM ini kita sudah terintegrasi antara desktop dan juga mobile device. Jadi kita support untuk desktop dan juga mobile device, dan web based tentunya WDT Engine itu solusinya web based management semua. Kemudian kita support untuk desktop itu Windows, Linux, dan Mac. Kemudian untuk mobile device kita support untuk iOS, Android, dan juga Windows. Untuk desktop management ini kita memerlukan agent-based solution. Nah, fitur-fiturnya bisa Bapak Ibu lihat sekalian bahwa kita memiliki fitur-fitur yang sangat dibutuhkan dalam proses desktop management ini, seperti patch management, kemudian juga ada asset management, ada report, Windows configuration, software deployment, user administration, remote control, service, recording, chat, video, kemudian sampai ke level script itu juga bisa kita bantu dengan desktop management ini. Ini juga bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan, apakah yang centralized ataupun yang multi-site, nanti kita bisa sesuaikan. Kemudian kita juga ada solusi untuk Active Directory, di mana untuk dalam solusi Active Directory ada beberapa modul yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membantu bagaimana Ibu atau Bapak memanage Active Directory, dimulai dari bagaimana kita memanage Active Directory dan reportingnya dengan AD Manager, kemudian bagaimana kita mengaudit segala kegiatan yang ada di domain ibu, baik dari sisi domain kontrolnya sampai ke level file servernya, workstation maupun server-server yang ada, kita bisa audit when, how, who, what, akan ada lognya yang dan kita bisa lihat secara real time dengan AD auditing. Kita juga punya solusi untuk reset password dari Manage Engine yang terintegrasi dengan Active Directory, di mana kita bisa enhance atau kita enforce untuk seluruh user dalam mereset passwordnya sendiri di konsol mereka sendiri dengan mekanisme yang sudah disediakan oleh Manage Engine. Dan terakhir kita juga punya solusi untuk reporting terhadap Exchange server, di mana kita bisa cek semua informasi dan traffic yang berhubungan dengan Exchange server Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir ada di menu security, dan di mana menu security ini ada beberapa modul yang bisa coba kita demonstrasikan dengan Bapak Ibu sekalian, seperti event log analyzer atau SIEM lebih tenarnya kalau kita tahu itu namanya SIEM, di mana kita bisa mengkolek seluruh log yang ada di aplikasi network device ataupun server Ibu sekalian, kemudian kita bisa analisa dan bisa kita keluarkan reportnya secara berkala dan memiliki informasi yang secara real time dari sistemnya. Kemudian kita juga punya solusi yang lagi happening saat ini yang berhubungan dengan akses. Kita namakan dia PAM 360 atau Privilege Access Management, di mana dengan
PAM 360 ini kita bisa bikin batasan kepada seluruh user dalam mengakses resource-resource yang kita anggap sangat penting untuk kita lindungi dari kegiatan-kegiatan yang tidak kita inginkan, di mana kita bisa bagi akses ini ke user tertentu dalam kurun waktu tertentu, kemudian akses itu pun nanti kita bisa audit secara real time dan juga bisa kita record secara real time juga. Kita juga bisa cek user behavior analisisnya, kemudian juga kita ada comprehensive auditing dan juga reporting. Itu beberapa secara garis besar modul yang ada di Manage Engine. Nanti jika Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, silahkan bisa email ke sales@prodata.co.id. Nanti tim kami akan siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjelaskan kira-kira kebutuhan apa yang Bapak inginkan dari solusi Manage Engine. Mungkin sekian dari saya. Jangan lupa apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti bisa langsung menuliskan saja di Q&A. Nanti tim kami akan menjawab segala pertanyaan selama sesi webinar ini. Kemudian jangan lupa juga untuk mengisi polling yang ada di sebelah kiri layar Bapak Ibu sekalian, agar kami dapat memperbaiki, melalui polling ini kami bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang kami lakukan dalam proses webinar-seminar ini. Sekian dari saya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk selanjutnya kita akan webinar ini akan dibawakan oleh rekan password atau melindungi password, dan juga password itu nanti akan secara rutin dia akan diaudit historicalnya, recordnya, datanya, dia akan diaudit siapa yang pakai password itu dan lain-lain. Kalau kita menggunakan pendekatan yang lama tadi yang masih manual semuanya, kita tidak akan bisa memenuhi compliance atau tidak bisa memenuhi standar yang sudah ditetapkan atau regulasi yang sudah ditetapkan itu. Apalagi ditambah dengan kesulitan kita untuk mencari tempat penyimpanan yang aman untuk password kita. Bagaimana cara kita sharing password kita, sedangkan password ini adalah password kritikal misalnya, tapi di saat yang sama orang ini butuh untuk melakukan eksekusi pada perangkat kita. Itu kan jadi satu hal yang dilema, dan itu akan susah juga. Itu adalah challenge yang kita hadapi sekarang. Dan apalagi di sini kita membutuhkan efektif manajemen password, jadi manajer password yang efektif, yang sangat bermanfaat, yang bisa membantu kita dalam mengolah password untuk berbagai perusahaan yang ada. Nah, jadi di sini PAM 360 adalah solusinya. Kenapa? Karena PAM 360 ini atau PAM 360 kalau kita bilang akan membantu kita untuk mengontrol akses atau mengontrol kita untuk melakukan sharing administratif atau password-password yang kita punya untuk berbagai sumber daya perusahaan atau perangkat-perangkat yang ada di perusahaan kita, baik itu server, database, network device, application, dan lain. Itu kita bisa kontrol semuanya menggunakan PAM 360. Jadi PAM 360 ini juga bisa mengharuskan standar password management practice. Jadi kayak kita bisa enforce suatu sistem untuk membuat password sesuai standar yang berlaku. Dan itu sudah termasuk untuk menjaga keamanan, maintaining secure, lalu central repository password, jadi passwordnya semuanya tersentral, disimpan di dalam satu server atau dalam satu aplikasi, dan passwordnya kita juga bisa berikan policy, kita bisa bikin strong password dengan beberapa kriteria yang kita bisa tentukan, dan juga PAM 360 ini bisa membantu kita untuk melakukan apa istilahnya, rotasi password atau pergantian password secara rutin untuk password-password yang sensitif atau password-password yang kritikal untuk perangkat-perangkat kita. Jadi PAM 360 ini juga membantu kita untuk membuat kita memiliki kontrol penuh terhadap password-password yang ada di perusahaan kita melalui konsol yang simple, yang juga berbasis web dan tersentralisasi. Apa yang kita bisa lakukan dengan PAM 360? Nah, ini di sini kita akan masuk ke dalam beberapa fitur yang bisa dipakai di PAM 360.
ini, yang pertama store. Jadi kita bisa melakukan penyimpanan. Jadi kita bisa menyimpan password-password kita secara aman, lalu untuk kapasitasnya kita bisa menyimpan ribuan password di dalam konsol kita ini, di dalam aplikasi kita ini, baik itu password tadi yang untuk server, apakah password untuk database, apakah password untuk remote network device, switch, router, firewall, ataupun mungkin aplikasi yang berbasis web, itu kita bisa store passwordnya. Yang kedua, own. Own ini adalah kita memiliki full ownership, atau kita benar-benar take control, kita benar-benar sebagai pemilik dari password itu, karena kita sendiri yang input, kita sendiri yang tahu passwordnya, dan kita nanti yang akan menentukan password ini akan kita bisa share ke siapa. Dan itu share-nya pun nanti kita juga dimiliki, ada berbagai batasan, kita ada berbagai opsi keamanan. Walaupun kita share password, tapi password yang sudah share itu sudah dibekali dengan atau sudah diselimuti dengan keamanan-keamanan yang disediakan oleh PAM 360 ini. Lalu share, yang ketiga share. Share ini kita bisa tadi kita bisa share atau kita bisa memberikan password kita ke orang-orang tertentu tergantung kebutuhan mereka. Jadi dengan basis-basis tertentu, jadi user hanya memiliki atau hanya bisa melakukan akses ke perangkat tersebut hanya dalam beberapa menit atau dalam jangka waktu tertentu dari jam sekian sampai jam sekian pada hari apa, itu kita bisa berikan share kepada orang tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, reset password. Jadi dari PAM 360 ini kita juga bisa melakukan trigger. Kita bisa men-trigger untuk melakukan reset password pada perangkat-perangkat yang sudah diregister di PAM 360 ini. Baik itu server, perangkat network switch, router, firewall, dan lain-lain. Kita bisa enforce untuk reset password. Ini untuk alasan keamanan juga. Ini fitur ini bisa kita gunakan, dan ini sudah tersedia di PAM 360. Lalu ada audit. Ini salah satu fitur yang penting di dalam sebuah tool security. Audit itu adalah satu hal yang penting. Jadi di audit ini kita bisa tahu, kita bisa melakukan recording siapa yang melakukan akses. Jadi what password dan kapan password itu digunakan, kita bisa ambil recordnya. Contoh, di sini nanti kita memberikan akses misal ke user untuk remote desktop ke dalam sebuah server. Sessionnya bisa kita record, kita bisa tahu user itu melakukan apa, kita juga bisa melakukan shadowing, kita bisa lihat saat ini user itu melakukan apa, kita bisa lihat, kita bisa audit. Kita juga dari sisi aplikasi pun kita ada audit. Jadi misalnya user A dia memberikan akses ke user B untuk akses remote apa, itu kita juga memiliki audit. Jadi auditnya tadi kita cukup komprehensif di sini. Lalu ada juga manage, jadi kita take a full control, kita mempunyai kontrol penuh dari semua password kita hanya dalam satu single central graphical user interface dari Central UI, dan kita bisa akses dari web, kita bisa atur perangkat-perangkat mana saja yang mau kita manage passwordnya, lalu passwordnya apa saja, user siapa saja yang mau kita allow untuk mengakses device itu, semuanya kita bisa atur dalam satu Central UI. Oke, jadi ini salah satu, ini adalah tampilan workflow. Jadi administrator dan user semuanya nanti akan lari ke PAM. User mau melakukan remote, dia harus masuk ke PAM dulu, lalu dia nanti bisa melakukan request untuk akses ke server mana, nanti dia akan diproses di bagian bawah, dan PAM kita juga mempunyai high availability mode, jadi kita bisa punya primary dan standby server, primary secondary. Jadi kalau misalnya ada primary-nya down, nanti yang secondary-nya aktif. Tadi begitu, primary-nya aktif, secondary-nya kembali ke mode standby. Dan untuk login-nya pun, login ke aplikasi PAM kita bisa integrasikan juga dengan Active Directory. Jadi kita bisa masukkan user-user yang sudah ada di AD, maupun kita juga dimungkinkan untuk membuat user local authentication dari PAM itu sendiri. Jadi mulai dari user mengakses ke PAM, nanti PAM akan memproses, dia membutuhkan akses kemana,
apakah nanti dia akan menggunakan browser atau melakukan akses browser atau remote, dan apakah remote-nya ke server atau perangkat network, itu semuanya nanti akan dari browser. Jadi kalau kita remote desktop, kita klik remote-nya, nanti di browser kita akan muncul tab baru dan itu akan membuka semacam remote console. Begitu juga kalau kita membuka terminal, SSH atau internet, nanti semuanya akan diakses melalui browser. Oke, privilege account management. Jadi password kita punya PAM 360 ini, kita sangat-sangat membantu untuk memprivilege account. Jadi ini merupakan kunci untuk kita bisa memaksa password management atau manajerial password kita sesuai standar best practice yang ada. Jadi standar best practice-nya seperti apa? Yang pertama, untuk manajerial password, standarnya adalah satu, password itu harus tercentralize di storage-nya. Jadi dia tidak boleh terpencar-pencar, jadi semuanya harus tercentralize di satu dan semuanya bisa akses dari situ. Yang kedua, best practice kedua adalah strong password. Jadi tidak mungkin kita pakai password A, B, C, D, E, F, G. Harus ada kombinasi. Misal ada kombinasi antara uppercase, lowercase, simbol, number, dan lain-lain. Regular password reset. Jadi harus ada reset password secara rutin. Misal 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau mungkin 1 tahun sekali. Itu tergantung dari peraturan yang setiap company biasanya berbeda-beda. Lalu yang keempat, best practice yang keempat adalah mengontrol user akses dengan password yang sudah kita share. Jadi kita bisa melakukan sharing hanya kepada user-user tertentu saja. Dan si user itu pun tidak akan bisa melihat password yang kita share. Dia cuma hanya tinggal klik, dia akan langsung buka konsolnya. Jadi dia tidak akan bisa tahu. Kalaupun dia bisa melihat, passwordnya pun sudah dienkripsi menggunakan enkripsi yang merupakan sudah standar dari PAM 360 ini. Jadi di privilege account management ini, kita ada beberapa step atau beberapa features yang kita punya. Yang pertama ada discovery. Jadi discovery ini yang dia akan bisa, jadi pertama kali kita akan discover perangkat-perangkat mana saja yang akan kita masukkan atau akan kita manage passwordnya di dalam PAM 360 ini. Untuk proses discovery-nya pun kita bisa menggunakan IP range atau network, kita bisa juga menggunakan CSV, atau kita bisa menambahkan satu persatu, kita bisa automate juga. Jadi begitu dia melakukan discovery, dia juga akan discovery tidak hanya perangkatnya, tapi juga akun-akun yang ada di dalamnya itu apa, jadi itu akan di-discover juga. Lalu yang kedua, ada fitur untuk password randomization. Jadi di PAM 360 ini, pada saat kita melakukan penggantian password, itu kita bisa diberikan beberapa opsi. Kita bisa tentukan passwordnya yang baru seperti apa, atau kita bisa tentukan pattern-nya seperti apa, atau pure random. Jadi password akan di-generate oleh PAM 360 random by system sesuai security standard yang berlaku. Nanti kita tinggal dapatkan kopiannya. Si admin akan dapatkan kopiannya. Yang ketiga ada consolidate and store. Jadi semuanya akan digabung, di store, dijadikan satu, dan dengan dia akan di-centralize penyimpanannya dengan diproteksi juga dengan enkripsi AS256. Jadi itu password-password yang ada di dalam database si PAM 360 ini semuanya akan dienkripsi. Jadi kalau maupun kita misal akan memindahkan instance atau instalasi PAM 360 ini untuk menjalankan kembali, dia akan butuh key juga. Jadi dia akan ada semacam key yang kalau kita misalnya memindahkan instalasi aplikasi ini ke server lain, mungkin ada migrasi, kalau kita tidak punya key itu, maka aplikasi itu nggak bisa dipindahkan. Jadi sampai segitu secure-nya aplikasi ini. Lalu keempat ada organize dan declutter. Jadi resource-resource kita, password-password kita, user-user kita yang sudah kita masukkan di PAM 360 ini bisa kita grouping. Jadi kita bisa bikin grup sesuai misal department atau sesuai dengan site, sesuai dengan mungkin tingkatannya dan lain-lain, itu kita bisa organize. Jadi kita akan dengan mudah mencari grouping, atau kita misal mau associate sebuah grup aset ke satu grup
user itu kita bisa lakukan dengan mudah. Jadi kita tidak perlu satu-satu, karena kita sudah ada grup, kita bisa langsung associate satu grup tersebut. Lalu yang kelima ada password policy. Yang tadi seperti saya sudah singgung sebelumnya, password policy, jadi kita PAM 360 ini akan enforce, akan memaksa pembuatan password baru maupun reset password itu akan menggunakan policy yang sudah diatur sedemikian rupa, kompleksitinya sudah diatur sedemikian rupa, password strength-nya, lalu ada expire password-nya, password-nya akan expire dalam berapa, atau kita setting hanya bisa digunakan sampai beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan, lalu kita bisa juga atur tadi password rotation, rotasi password, reset password, dan masih banyak lagi pengaturan password policy yang kita bisa lakukan di Privilege Account Management atau PAM 360 ini. Lalu ada secure sharing, jadi kita bisa share administratif password atau password yang kita punya bisa kita share ke tim kita atau ke user sesuai kebutuhan dengan batasan-batasan akses yang ada. Jadi contoh ini misal kita nanti sedang dalam beberapa juga sedang dalam proses pengembangan, jadi nanti misal kayak seperti kita melakukan akses ke Linux, nanti akan ada bisa limitasi komen-komen apa saja yang di-restrict atau tidak boleh dieksekusi. Kalau misal di Windows hanya aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa dibuka oleh user tersebut. Jadi kita saat ini sedang menuju enhancement ke situ untuk bisa merestrict komen-komen yang bisa dieksekut atau aplikasi-aplikasi mana saja yang bisa dijalankan. Lalu ada access control workflow. Nah, jadi si user atau kita biasa di sini sebut password user atau user yang biasa menggunakan password, itu di sini kita bisa setting workflow. Jadi kita bisa setting semacam request. Jadi misal untuk user A kita bisa kasih kontrol atau kita bisa akses untuk server A, B, C, D, E. Lalu dia tapi tidak bisa langsung melakukan akses, dia harus melakukan request dulu. Supaya apa? Supaya si admin tahu, oh ada user A mau melakukan akses ke server A. Nanti begitu di-approve oleh admin, maka user bisa mendapatkan passwordnya dan bisa melakukan akses. Apabila itu di-deny, maka user tidak bisa melakukan akses ke perangkat atau server yang dituju. Di provision, time limit akses pun kita bisa batasi. Jadi kita bisa melakukan approve, misal, oke, saya kasih kamu approve untuk akses ke server, tapi hanya 30 menit saja. Itu kita bisa atur. Atau kita mungkin nggak bisa ngasih sekarang. Kayaknya sekarang nggak bisa, lagi ada maintenance atau misal ada kegiatan yang lain. Kita bisa kasih akses si user untuk bisa mengakses server dalam waktu tertentu pada hari tertentu. Jadi kita bisa kita bisa tentukan kapan sih si user ini bisa melakukan akses ke server. Lalu ada remote password reset, jadi automatically reset remote resource password setelah dipakai. Jadi begitu selesai dipakai atau selesai di remote servernya, kita bisa setting untuk secara otomatis server itu akan di reset passwordnya supaya user yang sebelumnya pakai tidak bisa mengetahui password yang sudah diganti itu. Lalu ada regular integrity check. Jadi PAM 360 ini juga ada semacam pengecekan integritas secara periodik. Jadi kayak dia ngecek password-password yang ada sekarang itu apakah masih sinkron atau masih bisa digunakan untuk remote perangkatnya atau tidak. Dia akan mengecek secara rutin dengan remote resource-nya yang ada di PAM 360 atau yang sudah terregister di situ. Lalu ada Windows Service Account Management. Jadi kita PAM 360 ini bisa melakukan reset password untuk Windows Domain Account dan juga automate password propagation across all dependent service. Jadi yang tadi seperti saya bilang, usernya itu hanya nanti kita bisa menentukan user ini bisa mengakses service apa saja atau aplikasi apa saja yang bisa diakses melalui PAM 360 ini.
Jadi di sini juga ada post reset script. Jadi PAM 360 bisa melakukan execute script. Jadi ini sebagai follow up action setelah remote password reset. Apakah misalnya setelah passwordnya di reset dia melakukan service restart atau melakukan log off misalnya. Jadi setelah kita melakukan reset password itu akan kita bisa setting untuk follow up post actionnya seperti apa. Lalu ada application to application password management. Jadi password dari yang di store sama PAM 360 ini bisa di retrieve. Jadi aplikasi lain atau aplikasi third party bisa retrieve atau bisa mengambil password dari si PAM 360 ini menggunakan API. Jadi kita tidak menggunakan hardcode credential, username password, tapi kita akan berkomunikasi untuk mengambil passwordnya, misalnya password tertentu, itu menggunakan API. Jadi kita komunikasinya sudah via API. Lalu di sini kita juga sudah comply untuk FIPS 140-2 compliant mode. Jadi kita sudah memenuhi standar requirement untuk kriptografi modulnya. Jadi untuk standar pengaturan password dan lain-lain itu kita sudah support FIPS 140-2 compliant mode. Kita juga ada uninterrupted access. Jadi karena PAM 360 ini sudah support untuk high availability, jadi minim kemungkinan terjadi downtime pada aplikasi kita, karena kalau kita setting high availability pasti hampir dipastikan bahwa aplikasi kita akan on terus karena dia akan ada backup aplikasinya. Jadi ada primary dan secondary tadi yang seperti sudah ada di gambar sebelumnya. Jadi akses pun kalau kita mau akses pagi, siang, sore, malam, subuh, itu kita bisa melakukan akses karena aplikasi kita on terus. Dan selama kita bisa melakukan akses, dalam hal ini kita punya koneksi ke PAM 360. Mobility, kita juga bisa melakukan akses menggunakan mobile. Jadi kita untuk aplikasi PAM 360 ini kita bisa download aplikasinya, baik itu untuk iOS maupun Android ataupun Windows. Saya kurang tahu Windows saat ini apakah masih eksis atau enggak untuk Windows Phone. Itu kita bisa download di Play Store maupun App Store. Kalau di Windows berarti di Windows Store kita bisa download. Lalu yang kedua ada Remote Access Management. Jadi PAM 360 ini memberikan kita keamanan one click access untuk remote semua device. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, user yang tadi sudah melakukan request bahwa saya akan mengakses server A, dia nanti akan mendapatkan approval dan kita langsung melakukan klik ke perangkat yang sudah di-share, maka nanti kita akan langsung jump to new tab yang langsung akan membuka konsolnya. Jadi ini juga bisa kita gunakan untuk remote, baik itu data center yang mungkin membutuhkan jam server, kita tidak akan membutuhkan itu. Jadi dari PAM 360 ini kita sudah langsung, karena di PAM, jadi si user terima jadi aja intinya. User terima jadi bisa langsung connect, dia nggak tahu di belakangnya apakah membutuhkan jam server atau tidak. Dia langsung bisa connect karena jam server itu nanti sudah akan di setting di bagian konfigurasi PAM 360 ini. Jadi PAM 360 juga mensentralisasi kredensial dan akses kontrol, jadi user tidak perlu authenticate, tidak perlu memasukkan username password sendiri untuk melakukan akses. Jadi cuma tinggal request, di allow, klik, selesai, langsung masuk ke servernya. Jadi one click access. Di sini kita mendapatkan first class remote access, jadi akses yang kita lakukan itu sangat secure, reliable, dan completely support. Jadi RDP, baik itu RDP, SSH, Telnet, maupun SQL Session, itu kita bisa akses dengan menggunakan sekali single click, dan nanti akan ibaratnya sessionnya itu akan kompatibel di semua browser yang memiliki HTML5. Semua browser sekarang memiliki HTML5, baik itu Firefox, Chrome, Edge, Safari, dan lain-lain. Ya selama dia support HTML5 kita bisa menggunakan PAM 360 ini dengan smooth.
tidak butuh additional plugin atau agent software. Jadi kita semuanya fully browser based, web based. Kita cuma tinggal paling upgrade browser kita ke latest version supaya support dengan HTML5. Lalu one click login without even viewing password. Jadi tadi sudah saya singgung, cukup klik satu saja, Anda sudah dapatkan list servernya. Oh, saya sudah bisa nih akses server A. Kita tinggal klik, dia akan buka tab, langsung masuk ke servernya. That's it, simple and fast. Kalau ada jam server configuration, ya ini jam server configuration itu konfigurasi yang ada di dalam PAM 360-nya. Jadi connect directly to remote data center resource without any hop or jump. Jadi kita sudah bisa langsung connect ke data center maupun ke DRC tanpa membutuhkan jam server. Di sini kita juga support untuk automatic login website and application. Jadi kita bisa launch automatic connection dengan untuk website yang membutuhkan password. Jadi untuk Chrome dan Firefox browser kita bisa auto login juga. Jadi kita tinggal save passwordnya di browser, lalu kita bisa melakukan langsung login ke aplikasi Password Manager Pro ini. Dan jangan khawatir, semua baik itu kita melakukan akses web PAM 360, kita melakukan remote console dari PAM 360, kita melakukan akses ke perangkat A, B, C, D, E, semuanya secure data transmissionnya. Jadi kita sudah support untuk secara default itu sudah menggunakan HTTPS dan juga SSL, fully secure, jadi tidak perlu khawatir, semuanya aman. Di sini yang ketiga kita masuk ke dalam privilege session management. Jadi PAM 360 ini bisa membantu kita untuk memonitor dan juga mempunyai kontrol penuh terhadap privilege session, dalam hal ini terhadap user yang kita kasih aksesnya. Jadi kita punya kontrol penuh sama password yang kita share ke user tersebut. Kita juga bisa melakukan tracking, atau di sini kita bilang shadowing. Jadi kita kayak memantau apa sih yang user ini lakukan dengan akses yang sudah kita berikan. Jadi kita juga bisa langsung tahu nih, ibaratnya kita kalau misal mau langsung take action pun pada saat itu juga kita bisa lakukan. Nah, take actionnya apa? Itu kita bisa lihat di sini. Yang pertama, kita ada session recording. Jadi ada pengaturan di PAM 360 yang misal untuk Windows maupun Linux yang berbasis terminal ataupun aplikasi atau perangkat-perangkat lain yang berbasis terminal, kita bisa mengaktifkan session recording. Jadi akan direkam. Begitu si user melakukan klik connect atau klik open connection, maka secara otomatis si PAM 360 akan mulai merekod sessionnya. Jadi yang direkod dalam bentuk video. Jadi dia akan langsung direkam begitu user melakukan akses. Jadi kita bisa tahu begitu user selesai melakukan akses, video akan selesai juga akan di-save dan kita bisa lihat playback-nya. Si user ini melakukan apa sih? Kita bisa punya bukti untuk melakukan audit forensik. Lalu ada juga dual control. Jadi di PAM 360 kita support untuk shadow privilege session. Yang seperti saya bilang sebelumnya, kita bisa semacam mengawasi. Jadi ketika user melakukan akses, kita akan bisa melihat session mana sih yang sedang aktif saat ini. Lalu kita bisa klik, kita bisa join session, jadi kita bisa langsung melihat apa sih yang sedang dilakukan si user itu. Dan kalaupun ternyata si user ini udah mulai bertingkah aneh, kira-kira kok sudah mulai buka-buka folder sistem 32, udah mulai buka-buka registry editor, kita bisa langsung terminate sessionnya. Kita bisa langsung kick, kita bisa langsung kill. Jadi langsung si user akan keluar dari session dan dia tidak akan bisa melakukan login kecuali dia request kembali ke admin. Jadi itu salah satu fitur security yang kita punya. Jadi kita bisa langsung kill sessionnya, that's it, and completely gone session dari si user. Kita juga ada complete audit record, playback tadi yang sudah
disimpan atau di generate oleh session recording, kita bisa lihat anytime. Jadi kita bisa store itu berapa lama, tergantung kebutuhan kita bisa store dalam beberapa bulan ataupun sampai setahun, as long as kita punya storage itu cukup. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, oh kemarin user ini melakukan apa ya di servernya, oke, kita buka, kita cari historical si user itu, jam sekian, kita play videonya, oh user ini melakukan A, B, C, D, dan seterusnya. Kita juga ada compliance report, ini untuk reporting template, jadi di aplikasi kita juga ada menu report yang bisa kita generate supaya kita mendapatkan beberapa data. Reportnya juga sudah built-in, jadi sudah ada menu-menunya, kita tinggal pilih kategori reportnya seperti apa. Kita ada report untuk ISO, IEC 27001, dan NERC CIP Compliance Report yang berkaitan dengan Privilege Session Requirement. Jadi reportnya juga sudah ada, jadi jangan khawatir. Kita mulai dari recording ada, audit recordnya ada, compliance reportnya pun juga ada. Jadi cukup komplit ya di sini. Oke, mungkin saya coba mengingatkan kembali untuk melakukan polling. Jadi mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara yang join, apabila ada poll di bagian atas itu ada poll, bisa coba diklik. Jadi nanti Bapak Ibu bisa, saudara sekalian bisa melakukan klik poll yang ada di panel bagian atas. Nanti ada beberapa pertanyaan bisa diisi untuk kebutuhan kita follow up. Apa saja sih yang kurang, nanti kita bisa perbaiki. Lalu ini adalah sekilas other feature yang ada di PAM 360. Yang pertama centralized password vault, yang tadi summary-nya adalah passwordnya semuanya, penyimpanan password semuanya akan tercentralize, akan terkunci dalam satu server. Lalu kita bisa melakukan integrasi dengan Active Directory maupun LDAP, yang itu untuk sebagai akses user ke PAM 360-nya. Lalu password access control workflow yang tadi, user tidak bisa semerta-merta langsung melakukan akses, tapi bisa juga kita setting untuk melakukan request dulu, atau kita bilang request and approval, supaya semua kegiatan atau semua activity dari user itu bisa diketahui oleh admin. Lalu ada role based access control untuk user dan user group. Jadi di password manager Go ini kita juga, atau di PAM 360 kita memiliki beberapa akses level, mulai dari administrator, ada password administrator, ada password user, dan juga ada user password audit. Itu nanti kita akan bahas. Lalu ada password ownership dan sharing, kita memiliki pemilikan password dan juga bisa membagikan password kita. Ada enforcement of password policy, kita bisa melakukan enforcement atau mewajibkan untuk password itu memenuhi standar. Automated remote password changing, jadi passwordnya bisa secara otomatis untuk penggantian password secara otomatis melalui remote. Application to application password management, jadi password yang kita miliki di PAM 360 ini bisa diambil oleh aplikasi third party lain menggunakan API key. Lalu ada post password reset, yang tadi setelah kita melakukan reset password, langkah berikutnya apa atau action berikutnya apa. Lalu ada Windows Service Account Management, kita bisa melakukan managerial service account Windows. Lalu ada automatic login to target system, kita bisa auto login tanpa kita masukkan passwordnya, kita tinggal klik, kita langsung masuk. Ada comprehensive audit trail dan informative report, jadi untuk audit trailnya kita bisa tadi melalui session recording maupun tadi audit report, maupun ada trail-trail yang lain yang disediakan. Lalu ada real-time notification untuk password view, password expiry, dan policy non-compliance. Jadi
kita ada notifikasi kalau misal ada yang coba melihat password atau password mana sih yang udah mau expired, jadi kita bisa dapatkan notif, dan mana sih yang tidak memenuhi policy atau compliance-nya tidak memenuhi, kita bisa dapatkan. Lalu kita juga support untuk two-factor authentication. Untuk melakukan login ke PAM 360 ini, secara default kita hanya akan masukkan username dan password yang ada di tampilan browser kita. Tapi untuk tambahannya kita bisa menggunakan two-factor authentication. Jadi nanti misal saya sudah memiliki user yang sudah saya register dengan menggunakan email yang aktif, begitu saya memasukkan username dan password, dia tidak akan langsung login, tapi dia akan men-trigger begitu saya klik login, informasi tersebut akan akan dikirim ke PAM 360, lalu PAM 360 ini akan mendeteksi, oh ada yang request login, itu user A, dia akan mencari emailnya. Contoh saya akan pakai one time password yang di-generate atau dikirim melalui email. Jadi dari email tersebut PAM akan mengirimkan one time password. Nah, nanti dari one time password itu kita akan masukkan ke halaman login kita lagi, barulah kita bisa melakukan akses ke PAM 360. Itu salah satu fitur two-factor authentication. Selain menggunakan email, kita juga bisa menggunakan Google Authenticator dan beberapa authenticator yang lainnya. Kita juga ada high availability support, jadi ada primary dan juga secondary application atau server. Lalu kita ada juga untuk database backup dan disaster recovery. Di sini kita akan bahas mengenai access role atau user role yang ada di PAM 360. Jadi PAM ini juga bisa menggunakan Active Directory yang seperti tadi saya sudah sampaikan sebelumnya untuk melakukan atau melakukan register user yang bisa mengakses PAM ini. Di sini ada 4 role. Yang pertama administrator, itu pasti fully control. Semuanya dia bisa lakukan, mulai dari manage user, manage resource, manage password, view password, dan view audit, semua bisa dilakukan oleh administrator. Lalu ada password administrator. Nah, password administrator ini adalah setingkat di bawah administrator. Dia hanya bisa memanage resource, passwordnya, lalu melihat password resource-nya saja, tanpa dia bisa melihat auditnya. Jadi bisa dilihat pada tabel di bawah itu. Lalu yang ketiga ada password user. Ini benar-benar user yang hanya tinggal pakai saja, tinggal request password, pakai, jebret, selesai. Langsung dia bisa login. Dan yang keempat ada password auditor. Password auditor itu mirip dengan password user, tapi dia memiliki privilege tambahan untuk melihat audit passwordnya. Jadi dia bisa memiliki audit siapa saja sih melakukan akses passwordnya, itu kita bisa lihat menggunakan role password auditor. Jadi ini adalah 4 role user yang tersedia di privilege access management atau PAM 360 kita. Jadi ini contohnya homepage-nya seperti ini, nanti mungkin akan saya juga tampilkan dalam demo live-nya. Resource and password, jadi password-nya, jadi kita nanti akan ditampilkan ada menu resource, ada menu password juga, nanti kita bisa lihat tipe-tipe resource-nya apa saja. Kita bisa edit user-usernya yang ada di dalamnya, password-nya pun kita bisa edit, maupun nama dari resource yang ada. Di sini ada resource group juga, jadi yang tadi perangkat-perangkat yang sudah kita masukkan atau resource yang sudah kita masukkan bisa melakukan grouping sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, apakah mungkin per site atau per department atau mungkin per floor atau mungkin per site, dan lain-lain kita bisa melakukan grouping. Jadi lebih mudah kalau kita bisa mau melakukan assign satu kelompok perangkat ke satu user atau beberapa user tertentu. Di PAM 360, selain kita memanage resource dan juga password resource untuk server, router, switch, dan lain-lain, di sini kita support juga ada tambahan untuk SSL Certificate Management. Nah, apa sih SSL Certificate Management? Jadi di SSL Management ini kita ada beberapa fitur. Yang pertama ada SSL Certificate Discovery. Jadi kita bisa discover SSL atau TLS certificate yang ada atau yang di-deploy di network kita. Jadi dan setelah dia discover, dia akan di-store ke centralized PAM 360 ini
ke repositorinya secara aman. Jadi kita cukup klik discover, nanti dia akan scan di network kita ini ada SSL apa saja sih yang sedang dipakai atau sudah di-deploy. Yang kedua ada certificate request workflow. Jadi kita bisa dari PAM 360 ini kita juga bisa membuat CSR dan kita juga bisa request dan acquire public CA. Oke, mohon maaf sebelumnya ada intermittent di tempat kita. Kita lanjut. Oke, jadi kita tadi sudah sampai ke bagian centralized deployment. Jadi setelah kita create CSR-nya, lalu kita request ke CA, kita mendapatkan file sertifikatnya, kita bisa deploy juga sertifikat yang sudah kita buat ke perangkat-perangkat yang ada di PAM 360. Jadi kita bisa centralized deployment, kita bisa deploy sertifikat yang sudah kita punya, maupun kita bisa import juga sertifikat. Jadi tidak ada sertifikat yang kita generate dari sini, kita bisa ambil sertifikat kita yang kita punya, lalu kita deploy dari PAM 360 ini secara centralized. Lalu kita juga ada SSL vulnerability scan. Jadi kita dari scan tadi, scan yang sudah dilakukan, kita bisa mengidentifikasi dan remediate mana sih SSL yang rawan, SSL configuration yang rawan, apakah dia kerawanannya itu apakah ada pada web chipper atau mungkin harus di-replace atau mungkin masa berlakunya sudah mau habis, harus di-revoke kembali, harus di-regenerate kembali, itu kita bisa dapatkan infonya melalui SSL vulnerability scan. Di sini kita juga sama. Oke, kalau karena tadi sempat ada intermittent, jadi mungkin ada chat yang belum bisa kami balas, bisa dikirim ulang, nanti akan kami balas. Jadi kita lanjut Active Directory Integration. Jadi kita bisa melakukan integrasi, import dan manage sertifikat yang map tuh atau yang di assign ke user akun yang ada di Active Directory. Kita ada SHA-1 Certificate Flagging, jadi kita bisa mengidentifikasi dan bisa mengganti sertifikat yang menggunakan obsolete SHA-1 hashing function. Jadi kita bisa replace sertifikat yang mungkin sudah out of date, kita bisa replace. Kalau ada expiration alert tadi begitu sertifikat sudah deploy, nanti PAM 360 ini pasti akan mendapatkan informasi sertifikat ini akan berlaku berapa lama. Jadi kita bisa mendapatkan alert untuk expiration-nya kapan. Jadi beberapa hari atau mungkin beberapa minggu sebelumnya, sebelum sertifikat itu expired, kita akan bisa mendapatkan notifikasi bahwa sertifikat A yang di deploy atau yang diinstal di server A, B, C, D atau VC A, B, C, D, E ini akan expired. Jadi nanti kita akan dapatkan informasinya, jadi kita bisa melakukan action untuk generate sertifikat baru supaya kita bisa lebih secure, sehingga tidak ada downtime atau tidak ada jeda yang begitu besar karena kita harus menunggu SSL sertifikat itu tergenerate dari CA misalnya.
Ini ada out of the box integration dengan certificate authorities. Jadi ini adalah workflow yang akan bisa didapatkan di PAM 360. Kita punya produk namanya juga Key Manager Plus. Jadi kita yang tahap pertama kita melakukan request, jadi kita raise certificate menggunakan built-in CSR generation tool. Jadi di PAM 360 sudah ada CSR generation tool, kita bisa pakai, kita bisa create untuk generate CSR. Lalu setelah itu kita akan forward ke CSR yang sudah kita buat atau kita kirim ke CSR yang kita buat. Ini ke signing authority untuk domain verification, contohnya seperti Windows Authority atau mungkin GoDaddy dan lain-lain, itu kita bisa dapatkan atau bisa kita kirim. Lalu setelah itu dia akan divalidasi untuk domain control validasinya dan sertifikat akuisisi. Jadi setelah itu dari GoDaddy ini dia akan memberikan contoh GoDaddy, dia akan mengirimkan balik sertifikatnya atau CSR yang sudah dijadikan sertifikat. Nanti kita masukkan ke dalam modul kita yang namanya Key Manager Plus. Lalu untuk selanjutnya akan kita deploy sertifikat ini dari Key Manager Plus yang sudah built-in di PAM 360 ini ke perangkat-perangkat mana saja yang kita tentukan atau kita mau. Kita juga di sini support untuk SSH Key Management. SSH Key Management ini biasanya kita gunakan untuk secure SSH connection. Jadi SSH kan kita bisa menggunakan username password atau kita bisa menggunakan key juga, SSH key. Jadi di sini kita bisa melakukan SSH key discovery, kita bisa discover all SSH key yang ada di network kita, dan seperti biasa akan di-store di PAM 360. Yang kedua, kita juga ada kemampuan untuk melakukan key creation and deployment. Jadi kita bisa membuat SSH key pairs di sini dan juga associate SSH key ke user-user yang kita gunakan untuk login tersebut secara bulk dan deploy ke target sistemnya. Kita bisa lakukan itu. Lalu yang ketiga ada periodic key rotation, sama seperti password, kita manage password untuk perangkat-perangkat yang seperti server dan lain-lain. Di sini kita juga bisa menambahkan fitur untuk schedule task untuk merotasi SSH key secara otomatis dengan waktu tertentu dan interval waktu tertentu untuk mengurangi atau mencegah adanya penggunaan privilege yang tidak diinginkan. Lalu di sini ada key user mapping juga, jadi kita bisa melihat semacam hierarki untuk penggunaan key tadi untuk user-user mana saja. Itu untuk seluruh organisasi. Jadi kita bisa melihat mapping individual key dengan jadi key, misalnya saya punya key A, B, C, D, E. Jadi key A ini dipakai sama user mana aja, key B, user mana aja, kita bisa mendapatkan apa istilahnya, tampilannya. Atau kita bisa bilang hierarki, mungkin hierarkinya kita bisa lihat. Lalu ada remote SSH connection, kita bisa melakukan launch one click SSL connection ke remote system. Lalu ada disaster recovery juga untuk schedule backup entire database, jadi database-nya akan di backup secara rutin, secara schedule untuk disaster recovery purpose. Jadi untuk mencegah misalnya ada apa-apa sama server database-nya, kita sudah punya backup-nya. Lalu ada auditing dan report, ya sama, kita sudah ada report yang disediakan oleh PAM 360, kita tinggal pakai, kita tinggal tentukan kategori atau apa istilahnya, atribut-atribut apa saja yang mau kita gunakan atau mau kita generate reportnya. Oke, lalu terakhir di sini ada pricing model. Jadi untuk PAM 360 ini pricingnya adalah berdasarkan number of administrator. Jadi seperti yang saya utarakan sebelumnya, di PAM 360 ada 4 tipe user: administrator, password administrator, password user, dan password audit. Jadi yang akan dikenakan license adalah yang administrator saja. Jadi yang ada bumbu-bumbu administrator itulah yang akan dikenakan license. Jadi number user, apakah password user atau mungkin password audit, itu tidak akan license, jadi tidak ada limitasi, termasuk
resource-nya kita tidak ada limitasi. Cuma memang di PAM 360 ini untuk SSH dan SSL manajerialnya, untuk SSL management dan SSH management ini merupakan add-on, jadi tambahan semacam ya modul tambahan. Lalu yang terakhir kita ada di 3 edisi, yang pertama standar, premium, dan yang terakhir enterprise. Oke, dari saya untuk penyampaian teknis mengenai solusi kita PAM 360 sudah selesai. Saya harap pemirsa sekalian, rekan-rekan, Bapak Ibu bisa memiliki gambaran betapa pentingnya kita memiliki tools untuk melakukan managerial password di tengah, apalagi di tengah kondisi saat ini yang semuanya hampir semua by remote. Kita harus benar-benar secure, kita harus benar-benar manage, jangan sampai kredensial atau password-password yang kita punya ini disalahgunakan, karena itu akan berdampak fatal juga, baik untuk sistem maupun untuk si user yang akunnya disalahgunakan itu tadi. Terima kasih dari saya. Saya akan kembalikan ke Pak Roni untuk berikutnya. Terima kasih. Selamat sore. Baik. Terima kasih Bro Claudi atas pemaparan solusi dari manajemen mengenai privilege access manajemennya. Di feature chat kami sudah mendapatkan cukup banyak pertanyaan. Terima kasih atas ketertarikannya mengenai solusi ini. Sudah kami reply satu persatu di feature chatnya. Nanti jika ada pertanyaan yang lebih advance lagi atau yang mungkin lupa ditanyakan pada hari ini, bisa mengirimkan email ke sales@prodata.co.id. Sebelumnya kami mohon bantuannya kepada Bapak Ibu sekalian untuk ikut andil atau ikut ambil bagian dalam polls yang ada di layar Bapak Ibu sekalian sebagai bahan masukan kami, sebagai informasi kami untuk memperbaiki webinar kami di webinar-webinar yang berikutnya. Jadi jangan lupa untuk ikut polling di pollnya supaya sebagai bahan masukan kami dan kami bisa memperbaiki webinar ini dari hari ke hari. Masih ada pertanyaan masuk. Baik, kalau begitu saya cukupkan webinar meeting kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kesediaannya untuk bergabung bersama webinar ini. Sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya. Stay tune di email-email Bapak Ibu sekalian, kami akan kirimkan biasanya undangan-undangan untuk webinar selanjutnya. Selamat siang kepada kita semua dan keep health.